Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Telah kita kaji tentang masalah zakatul fitri, karena zakat itu macam-macam. Ini yang ada hubungannya dengan puasa kita yang kita lebih dahulukan, yaitu kemarin telah kita kaji takziluha an waqtil wujub, masrafuha atau musrifuha, orang yang ditasarufi, orang yang berhak mendapatkan zakat itu siapa. Nah, termasuk mentergesakan zakat fitrah dari waktu yang wajib itu tidak apa-apa, di awal, di tengah. Yang penting sebelum keluarnya manusia menuju tempat sholat itu sudah diberikan kepada mustahiquz zakah. Bahkan kemarin kita kaji juga memberikan zakat fitrah lidimi, terhadap kafir dimi, atas berdasarkan dalil ajaza Zuhri, memperbolehkan Imam Zuhri wa Abu Hanifah wa Muhammad wa Ibnu Surumah, yaitu ta'ad dimi, untuk memberikan kepada kafir dimi, kafir yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu min zakatil fitri liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dan berbuat adil kepada mereka, karena Allah itu cinta atau senang kepada orang yang selalu berbuat adil. Sekarang kajian kita adalah hal bil mali akun siwa zakah. Apakah di dalam harta itu ada hak selain zakat? Nah itu ya. Jadi zakat bukan zakat itu satu-satunya. Apakah ada hak di dalam harta itu selain zakat? Ada. Yandurul Islam ilal mali nadrotan waqi'iyah. Islam melihat terhadap harta dengan penglihatan yang terjadi, bahwa binadrihi asbal hayah. Nah, Islam itu di dalam pandangannya yaitu otot kehidupan, artinya waqiwa munidhamil afrad wal jamaat. Dan harta itu termasuk tegaknya peraturan secara individu ataupun secara kolektif. Berdasarkan firman Allah, wala tu'tu syufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kamu sekalian memberikan harta kalian kepada orang-orang sufaha, orang yang bodoh, yang tanah Allah menjadikan kamu kalian itu sebagai penegak. Artinya ya wa hadza yaqtadi ayyuja'a tauji'an yakfulu likulli fardin kifayatuhu minal ghida. Ini adalah nyasar hukum supaya harta itu dibagikan dengan pembagian yang bisa menanggung setiap individu tentang kecukupannya dari makan, wal kisah dan pakaian, wal maskan dan rumah, wasail hajatil asliyah dan semua kebutuhan-kebutuhan yang pokok, allati lagina anha, yang mana hajat itu tidak ada kecukupan dari hajatul asliyah, hatta la yabqa fardun mudayya laki wa malahu, sehingga tidak satu pun tersisa dari individu yang tersia-siakan. Jadi semua bisa tercover dengan harta itu. Jadi itu selain zakat.
Wa amsalu wasilatin, adapun lebih baiknya perantara dan lebih utamanya wa aubaluha ditauji ilmal untuk membagikan harta lil khusuli ala kifayah wasilatu zakah. Nah, jadi untuk menghasilkan kecukupan itu adalah lantaran zakat. Fahiyya fil waqtil ladzi yudayyiqu bil gina. Nah ini zakat ini adalah di waktu yang terdesaknya orang kaya, tarfa'u mustawal fakir ila hadil kifayah. Padahal kebutuhannya sama seperti orang fakir untuk mencukupi. Nah, jadi jangan sampai apa istilahnya terkurangi sedikit pun. Untuk itu ya masalah harta itu selain zakat ya sedekah, infak kayak itu. Makanya di sini ada keterangan sedekah tatawu, yaitu sedekah sunnah. Jadi ya al-Islam ilal badli. Islam itu mengajak untuk berbagi, memberikan. Wa addu alaihi fi uslubin yastawil afidah, dan Islam mendorong dalam metode yang bisa disenangi oleh hati, wa yab'atsu fin nafsil arihiyati, dan mendorong pada diri untuk bisa tenang, wa yusiru biha ma'anil khairi wal birri wal ihsan, yang mana itu bisa dipilih arti dari kebaikan dan kebagusan. Berdasarkan firman Allah, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali abbatin anbatat sab'a sanabila bi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Baqarah ayat 261. Artinya gambarannya orang-orang yang membelanjakan hartanya di dalam sabilillah ini berarti tidak zakat, infak. Itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap tangkai 100 biji. Begitulah Allah melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Itu pertama. Jadi didorong kita itu bisa melakukan sedekah, sedekah. Yang kedua firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kalian tidak akan memperoleh surga sehingga kalian semua mau membelanjakan dari harta yang kau cintai. Apa saja yang kau belanjakan dari sesuatu, Allah itu maha mengetahui. Itu termasuk ya sedekah sunnah tadi. Yang ketiga, waqala ta'ala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ini firman Allah surat Al-Hadid ayat 7. Yang tadi itu surat Baqarah. Lantanalu itu adalah surat Hadid ayat 7. Kalau yang ini ketiga ini, itu disebut kan di dalam Al-Quran, wa amfiku mimma ja'alakum, membelanjakanlah kalian dari harta yang Allah jadikan sebagai orang yang menggantikan dalam harta itu, artinya dapat warisan. Maka orang-orang iman dari antara kalian dan mau menginfakkan hartanya, bagi mereka adalah pahala yang besar, pol pahalanya. Nah, ini makanya ya harus kita sempuyung, kita sambut dengan dengan baik, hati senang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata tutfi'u ghadbar rabbi, bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa mematikan murkanya Tuhan. Wa tatba'u mitatasu, dan menolak kematian yang jelek. Rawahu Tirmidzi wa as-sanahu, dan menganggap baik siapa Tirmidzi pada hadis. Mitatasu maksudnya adalah su'ul akibah, yaitu su'ul akibah, jeleknya akhir daripada umur. Nah, itu bisa tertolak dengan sedekah. Warwiya kadzalika, sama seperti demikian diceritakan oleh
yang di atas yaitu Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Nabi, inna shadaqatal muslimi tazidu fil umri wa tamna umitatassu wa yudhibullahu bihal kabir kibra wal fakhra. Jadi sesungguhnya sedekahnya orang Islam itu bisa menambah dalam umur, mencegah mati jelek. Itu akibat daripada umur itu bisa tidak mati dalam keadaan jelek, dan Allah menghilangkan sombongan dan kecongkaan. Itu sebab sedekah sunnah. Yang selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam ma'am yaumin yusbihul ibad bihi. Tidak ada dari seorang hamba pagi-pagian itu illa wa malakan yanzilani, kecuali dua malaikat sudah turun. Keduanya sambil mengatakan salah satunya kedua malaikat itu, Allah ma'ti mumfikon khalafan wa yaqulul akhar Allah ma'ti mumsikan talapan. Ya Allah, yang satu ngomong donga, berilah orang yang selalu membelanjakan hartanya itu ijol. Yang lain, yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah orang yang selalu menahan hartanya itu kerusakan. Makanya pilih yang mana? Kita pilih doa malaikat yang doa barokah tadi. Yang selanjutnya qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sonaiul ma'ruf taqiyu masari isu. Perbuatan baik itu bisa menjaga dari jalan-jalan kejelekan. Wasadaqatu khafyan tutbi'u ghadbar rabbi. Sedekah secara rahasia itu bisa mematikan murkanya Tuhan. Wasilaturrahimi tajidu bil umri, nyambung sanak famili itu bisa menambah umur. Wa kullu ma'rufin sedekah, dan setiap perkara yang baik itu sedekah. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli kebaikan selalu berbuat baik di dunia, itu besok juga selalu jadi keluarga yang baik di akhirat. Wa ahlul mungkar fid dunya hum ahlul mungkar fil akhirah. Sebaliknya, ahli mungkar itu di dunia besok juga menjadi ahli mungkar di akhirat. Wa aluman yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Awal pertama orang yang masuk ke dalam surga adalah ahli kebaikan. Tabrani fil ausat wa sakata alaihil mundir. Yaitu sedekah sunnah. Dalil-dalil sedekah sunnah berarti selain zakat itu ya termasuk infak, ya, kita lakukan itu. Ya, itu pun tidak terbatas, terpaut, tertentu dengan waktu. Silakan sewaktu-waktu kita keluarkan, kita ada, kita berbagi. Anwa'us shadaqati, beberapa macam-macam sedekah. Nah, macam-macam sedekah itu walai sadaqah itu qasiroh ala nau'in muayyan min a'malil birri. Jadi tidak ada sedekah itu tergantung atau terputus, qasiroh cendek ala nau'in muayyan, atau terbatas daripada satu macam yang ditentukan dari amal kebaikan. Balil qaidatul ammah, bahkan patokan yang secara umum itu anna kulla ma'rufin sadaqah, bahwa semua perkara yang baik itu sedekah. Wa ilaika ba'du ma ja'a bidzalik. Ya, ini salah satu diantaranya beberapa hal penjelasan bahwa setiap ma'ruf itu sedekah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ala kulli muslimin sedekah. Wajib atas setiap orang Islam itu sedekah. Faqalu ya Nabi Allah, paman lam yajid. Hai Nabi Allah, kalau orang tidak nemukan apa-apa gimana? Kalau Nabi ya malu biadihi, bayan pa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Bekerjalah dengan tangannya, maka berguna untuk dirinya, dan disitulah makna sedekah. Lalu sahabat lagi tanya, Pak Ilham Yajid kalau tidak nemukan itu gimana? Yu'inu dzal hajjah al-mahluhub, yaitu membantu orang yang perlu, butuh, yang sangat membutuhkan. Al-mustaqi sawa'un kana madluman aw ajizan. Baik yang dizalimi ataupun yang lemah, atau orang yang berbuat zalim, ya dibantu. Caranya gimana? Yaitu yang zalim dicegah, yang dizalimi
itu dibantu. Itu namanya yu'inu dzal hajjah. Lalu sahabat tanya, kalau tidak nemukan itu gimana? Qala Nabi fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik anisyarri. Berbuatlah baik dan menahanlah dari kejelekan. Fa innaha lahu shadaqah. Itu termasuk sedekah. Jadi termasuk itu bagian di antara sedekah. Macam-macam itu Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengatakan hal itu. Menurut Imam Muslim mengatakan sahabat, ya Rasulullah, apakah kita mendatangi syahwatnya salah satu kita itu juga ada pahala? Yakunullah biajrun. Jawabannya Nabi gimana? Pendapatmu gimana? Kalau kau letakkan syahwat itu dalam barang haram, apakah itu ada dosanya? Iya jawabannya. Begitu juga kalau letakkan syahwat itu di dalam al-halal, itu dapat pahala. Jangan pun itu, termasuk tanaman tanduran orang Islam yang dimakan oleh burung, oleh apapun di sana, tidak ada dabah wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Itu dimakan oleh manusia atau apa, shadaqah itu. Rawal Bukhari. Kata Rasul, la yakisu muslimun gorsan wala yajri ujar'an wa yaqulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqatan. Itu termasuk sedekah itu sudah. Jadi tidak ada tanaman orang Islam yang dan tanduran satu tanduran kemudian dimakan manusia dan juga dimakan oleh hewan dan sesuatu kecuali itu semua jadi sedekah. Bahkan yang terakhir Nabi bersabda kullu ma'rufin sedekah, yaitu setiap perkara baik itu sedekah. Wa minal ma'rufi antul kia khoka biwajin tolkin. Termasuk kebaikan itu adalah kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang ajer itu. Kan? Kamu berbuat dari wadahmu, lalu kamu masukkan dalam wadahmu itu, lalu orang lain mengambilnya, lalu menggunakannya, itu juga sedekah. Nah, sekarang siapa yang berarti sedekah itu? Aulan nasi bisedekah. Siapa yang pertama kali disedekahi? Aulan nas bisedekah, lebih utamanya manusia dengan mendapatkan sedekah kita itu auladul mutasaddiq. Anak orang yang sedekah itu sendiri, termasuk walihi wa qoribihi, keluarganya, anak istrinya dan kerabatnya, itu yang berarti sedekah. Jangan orang lain. Wala yajuzu tasadduq ala ajnabiyyin. Tidak boleh sedekah atas orang lain wa huwa muhtajun, padahal keluarganya masih butuh. Ila ma yatasaddaqu bihi, terhadap apa yang disedekahkan, linafaqatihi wa nafaqati iyalihi, karena dia menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya. Berdasarkan dalil an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Nabi, idza kana adukum faqiron, ketika salah satu kalian itu fakir, fal yabda binafsih, maka mulailah dari dirinya dulu. Wa in kana fadlun fala iyalihi, kalau ada lebihannya ya anak batihnya, anak istrinya. Wa in kana fadlun ala fa'ala dawi qarabatihi, kalau ada kelebihan lagi ya yang punya kerabatnya, masih kerabatnya. Aqala dawi ro'imihi, yaitu familinya. Wa in kana fadlun paha huna, kalau lebih lagi ya kamu tahu ke sana dan kemari, itu agama kamu, sabilillah kamu kau pikirkan. Jadi pertama itu harus dirinya dulu, lalu yang terdekat baru agama. Jangan agama infak utang itu tidak ada ceritanya gimana infak itu utang. Yang nomor 2, qala sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu, sedekahlah kalian. Lalu seorang laki-laki berkata kepada Nabi, inti dinarun, saya punya 1 dinar ini Nabi. Nabi jawab, tasaddaq bi ala nafsik, ya pakailah untuk diri kamu, biaya diri kamu. Qala inti dinarun akhor,
saya punya 1 dinar lagi Nabi. Qala tasaddaq bi ala zajatik, ya sedekahkan pada istri kamu. Qala inti dinarun akhar, saya punya 1 dinar lagi Nabi. Dijawab oleh Nabi, tasaddaq bi ala waladik, ya berikan kepada anakmu. Qala rajul inti dinarun akhar, saya punya 1 dinar lagi. Qala Nabi, tasaddaq bi ja'la qadamik, berikanlah kepada pelayanmu. Qala indi dinarun akhar, qala anta bi absar. Nah, kamu kan lebih tahu. Ya baru kesabilillah. Jangan agama kamu tapi keluarga kamu kelaparan, itu salah. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wal Hakim masahhaha, dan mensahihkan siapa Imam Hakim pada hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ayyubai aman yakutu. Cukup seseorang itu dikatakan dosa bila menyanyiakan orang yang dia ramut. Jadi orang yang dia ramut itu harus lebih didahulukan. Terakhir yaitu qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah ala dirraimil kasih. Lebih bagusnya sedekah itu adalah atas sanak famili yang punya dendam, rasa permusuhan kepada famili yang mangkal. Itu disedekahi lebih utama. Rawahu Tabrani wal Hakim wa sahhaha, dan mensahihkan siapa Hakim pada hadis. Jadi ya sedekah itu justru kepada keluarga atau kepada famili yang memiliki mendendam permusuhan, memiliki kemangkalan terhadap kita. Itu sedekah kepada beliau itu lebih utama. Itu namanya kita berusaha sedekah dengan sebenar-benarnya. Ibtalu sedekah, batalnya sedekah. Nah, sekarang sedekah itu bisa batal. Ya'rumu al ayyamun nas mutasaddiq ala man tasaddaqa alaihi au yu'dihi au yura'i bi sadaqatihi. Haram jikalau ngundat-ngundatnya orang yang sedekah terhadap orang yang disedekahi. Jadi ya kalau sudah sedekah ya jangan diundat-undat atau menyakiti kepada orang yang disedekahi atau memamerkan dengan sedekahnya itu, riak dengan sedekahnya, itu batal, itu nilai pahala sedekah. Karena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu surat Baqarah ayat 264. Dicari ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian semua membatalkan sedekah kalian dengan undat-undat, ungkit-ungkit, dan menyakiti hati kepada yang disedekahi. Seperti orang sedekah tapi pamer, niat pamer riya terhadap manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 orang ini tidak akan diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, bahkan tidak ngereken Allah terhadap mereka. Walau zakim, dan tidak membersihkan dosa Allah terhadap mereka. Bahkan walau madzabun alim, mereka dapat siksa yang sangat pedih. Qala Abu Dzarrin radhiyallahu khabu wa khasiru. Wah, rugi tenanan itu. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu Rasul? Qala jawab Nabi, al-musbil, yaitu musbil. Orang musbil itu orang yang nyeret pakaiannya dengan sombong, yaitu di bawah mata kaki. Yang kedua wal manan, dan orang muka undat-undat, yaitu tikru sedekah wa ta'dusu biha, yaitu menyebut-nyebutkan sedekah dan nyeritakan sedekah. Awistihdamil mutasaddiq alaihi, atau ya melayani orang yang disedekahi, takaburi alaihi li ajli ta'ik, atau sombong, wal ada, dan menyakiti tahdur sedekah, menampakkan sedekah qasda ila amil mutasaddiq, karena tujuannya untuk ngenyek orang yang disedekahi atau meleh-melehna orang yang disedekahi. Itu namanya manan. Yang ketiga wal mumfik silatahu bil halafil kadhib, yaitu orang yang mayok-mayokno dagangannya dengan sumpah yang dusta. Makanya
Kalau dagang ya ndak usah ngelem-ngelem nemen kalau dagangannya sampai sumpah-sumpah padahal tidak diminta sumpah. Nah, itu. Atasadduqu bil haram, bagaimana orang itu sedekah dengan barang haram. Nah, hasil korupsi, hasil nyolong, hasil muntit. Nah, itu kok disedekoi. Nah, itu gimana hukumnya? Layak balullah as-sadaqah idza kanat min haramin. Ingat, Allah tidak akan menerima sedekah ketika sedekah itu dari barang haram. Itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu suci, tidak akan menerima kecuali barang yang suci. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Allah perintah kepada orang iman seperti halnya Allah perintah kepada para utusan, yaitu faqala azza wa jalla, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus shaliha inni amma ta'maluna alim. Wahai para utusan, makanlah dari hal-hal yang halal dan beramallah, berbuatlah yang baik, karena saya dengan apa yang kau lakukan itu sangat mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajul yutilu safar as'asa akbar ya muddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amu haramun wa masrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Nah, ini ayat selanjutnya ini, wahai orang beriman, makanlah dari apa yang dari sucinya apa yang kuberikan pada kalian. Surat itu Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi menyebutkan laki-laki yang memperpanjang perjalanan, rambutnya daul-daul karena tidak terurus, lalu memanjangkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi Rabbi. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya terbuat dari sumber haram, sarapannya, makanannya juga haram. Bagaimana dikabulkan bagi dia? Ya tidak mungkin karena semuanya haram. Itu pertama. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullah illa thayyib fa innallaha ta'ala yataqabbaluha bi yamini tsumma yurabbiha li saybiha kama yurabbiyatukum puluwahu hatta yakuna mithlal jabal. Rawal Bukhari. Barang siapa sedekah dengan sebanding kurma, yaitu sak kurma. Idli itu sak bandingannya kurma. Podo kalau regane kurma istilahnya. Sak kurma dari pekerjaan yang halal baik. Nah, dari pekerjaan yang halal atau yang baik. Wala yaqbalullah, tidak akan menerima Allah kecuali yang baik. Maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangannya Allah, tangan kanannya Allah. Kemudian Allah ngundakake, yaitu meningkatkan kepada yang punya sedekah itu seperti salah satu kalian merawat anak untanya. Lama-kelamaan kan jadi besar. Sehingga sampai besarnya itu seperti gunung. Makanya kalau sedekah itu barang benar, barang halal, jadi makin lama makin besar, makin banyak pahalanya. Nah, pastikan besok kita akan kaji sedekahul mar'ah min mali zaujiha. Sedekahnya wanita yang diberi oleh harta oleh suaminya. Jadi wanita juga kalau diberi oleh suaminya agak banyak ya disedekahkan supaya dia dapat pahala juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Nah, insya Allah cukup sekian. Mungkin besok akan kita kaji lagi kajiannya seperti judulnya tadi itu, yaitu wanita yang sedekah dari sedekahnya suaminya. Itu disedekahkan supaya dia dapat pahala sendiri. Mungkin itu dulu sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.